Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah, kita melanjutkan membaca kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada al-mabhatsus tsalits, pembahasan yang ketiga, alamatu hubbin nabiyyi al-karimi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu tanda-tanda mencintai Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membaca yaitu al-alamah al-ula, tanda yang pertama, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam, wa yakunu faqduhuma ashadda min faqdi ayyi syai'in akhara fid dunya. Gigih untuk melihat dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kehilangan keduanya lebih dahsyat dibandingkan kehilangan apapun selain itu dari dunia ini. Ini kita sudah bahas beberapa cerita. Cerita yang pertama, menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena gembira membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berhijrah. Kemudian yang kedua adalah gembiranya kaum Ansar radhiyallahu anhum ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Akhirnya mereka bisa melihat secara langsung dan juga membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah khawatirnya kaum Ansar dari tidak bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Mekah, karena mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka tinggal di kota Mekah dibandingkan pulang kembali ke kota Madinah yang merupakan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah khawatirnya salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat dan membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, karena kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, tidak bisa dicapai oleh seorang pun dari manusia. Kemudian yang kelima yaitu permintaan Rabi'ah, sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, untuk senantiasa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kemudian yang keenam yang sudah kita bahas juga adalah kesukaan atau kegembiraan para kaum Ansar bisa selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang dari kambing dan onta, asalkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk dikubur di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedelapan, tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengetahui dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai 8 cerita itu yang menunjukkan tanda cinta para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang merupakan orang-orang yang ingin selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kesembilan sekarang yaitu buka'us Siddiq radhiyallahu an inda dzikril Habibil Karim ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setiap kali mengingat orang yang paling beliau cintai yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau berkata, "Nara As-Siddiqa radhiyallahu anhu aidan yabki 'inda dzikril Habibil Karimil Mustafa ba'da intiqalihi ila rahmati rabbih." Kita memperhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga menangis saat mengingat orang yang beliau cintai yang mulia Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berpindah ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah beliau wafat. Wa minasy syawahidi ad-dallati ala dzalik, dan dari dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu, ma rawahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ala hadzal mimbar yaqul." Aku telah mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas mimbar ini beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum min 'amil awal thumma i'tabara Abu Bakrin wabaka." Artinya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini pada tahun pertama. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun menangis. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata lagi, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tu'tu syai'an ba'da kalimatil ikhlas mithla al-'afiyah fas'alullaha al-'afiyah." Yang artinya kalian tidak diberikan sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat setelah mengucapkan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada pemberian Allah yang lebih besar setelah la ilaha illallah seperti al-afiyah. Al-afiyah artinya adalah keselamatan, kesehatan, keimanan, kenyamanan. Itu al-afiyah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kalian seluruhnya kepada Allah al-afiyah. Makanya doa yang paling agung yang mencakup seluruh keperluan dunia dan di akhirat adalah meminta al-afiyah. Dan itu kita baca setiap pagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati wahfazni min baini yadayni wa min khalfi wa yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi 'adhabika an utala min tahti. Ini kita baca setiap pagi karena dia adalah nikmat Allah yang paling besar setelah kalimat tauhid. Nikmat Allah yang paling besar setelah kalimat tauhid. Kemudian wa fi riwayatin ukhra fa khanaqathu al-ibrah thalath mirar thumma qala.
Lalu beliau sebelum melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, beliau tersedu-sedu sebanyak 3 kali karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam keadaan seperti itu di tempat itu, maka tentunya sahabat yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis ketika ditinggal oleh yang dicintainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ke-10. Hirsus Siddiq radhiyallahu anhu ala sur'atil luhuqi bihi sallallahu alaihi wasallam. Saya pekan yang lalu sudah ceritakan belum bagaimana siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu senantiasa sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Dan makanya tidak ada seorang manusia pun yang mengalahkan pahalanya Abu Bakar As-Siddiq setelah para nabi dan para rasul. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hari pertama ketika didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung mendakwahi 5 manusia yang sangat istimewa. Yang paling pertama adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dengan kedermawanannya, dengan keilmuannya, dengan ibadahnya, itu adalah hasanat min hasanati Abi Bakar As-Siddiq. Itu adalah dari bekas-bekas kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiqlah yang mendakwahi Utsman bin Affan sehingga masuk dalam agama Islam. Apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, maka niscaya beliau Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahalanya. Nah, yang ke-10 adalah kegigihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk segera berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yadullu ala hadha ma rawahu al-Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah kegigihan Abu Bakar As-Siddiq agar segera berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inna Abu Bakrin radhiyallahu an lamma hadarathu al-wafatu qala ayyu yawmin hadha." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan dihadiri kematian, sakit keras, mau meninggal, beliau bertanya, hari apakah ini? Qalu yaumal itsnain. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan hari Senin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, fa in mittu min lailati fala tantadhiru bi al-ghada. Kalau seandainya malam ini aku mati, jangan sampai tunggu jasadku besok hari untuk diurus. Fa inna ahabbal ayyami wal layaliya ilayya aqrabuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hari-hari dan malam-malam yang paling indah, yang paling aku sukai adalah saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah potret manusia yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin benar-benar mewujudkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka contohlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan, Allahu Akbar. Dan berkenaan dengan bulan Rabiul Awal, sebagian kaum muslimin mengingat tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Tetapi sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin sebagian besar, tidak diingatkan bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
lebih disepakati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan para ahli hadis, ahli sejarah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dan saya melihat bulan Rabiul Awal semestinya lebih ditekankan lagi wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bulan Rabiul Awal. Di antaranya wasiat beliau adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah dan juga Anas bin Malik dan juga Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarathu al-wafah wa huwa yugharghiru biha lisanuhu yafidu biha lisanuhu, adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi kematian dalam keadaan mulut beliau penuh dengan ucapan tersebut, dada beliau sesak dengan ucapan tersebut, yaitu as-salah, as-salah, wa ma malakat aiman. Jagalah salat, jagalah salat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, sekitar 5 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Dan sekarang lihat bagaimana keadaan sebagian kaum muslimin terhadap salatnya. Jangankan salat sunnah, salat wajib, maka semestinya lebih utama untuk diingatkan kepada kaum muslimin wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Di antaranya juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau 5 hari sebelum meninggal bersabda, ala wa inna man kana qablakum, ingatlah orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ala wa inni anhakum an dzalik, ketahuilah sesungguhnya aku melarang kalian akan hal tersebut. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat. Sekarang perhatikan keadaan sebagian kaum muslimin terhadap kuburan orang-orang saleh dan nabi-nabi mereka. Apakah wasiat-wasiat tersebut dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin atau malah benar-benar dilanggar? Ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna al-qubura masajid. Ala wa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Fala tattakhidul qubura masajid. Janganlah jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid adalah menjadikan di samping-samping kuburan sebagai tempat ibadah, membaca Al-Quran, berdoa, sholat, berzikir. Bahkan sebagian merasa lebih khusyuk sholat, berzikir, berdoa di samping kuburan dibandingkan di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha tahurun wa masjidun." Sesungguhnya tanah muka bumi ini seluruhnya adalah suci dan dapat dijadikan sebagai tempat sholat. Illal maqbaratu wal hammam, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Saya tidak paham hadis-hadis yang begitu tegas, begitu jelas, begitu sahih. Bagaimana nanti kelak berhadapan dengan hisab, permintaan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan ditanya dengan dua pertanyaan kelak. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian ibadahi dan bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Hadisnya terang, jelas, seperti matahari di siang bolong, bahwa dilarang untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal qubur." Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Dan ini bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang kita dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat. Nah, maka sungguh sangat bagus untuk mengupas di bulan Rabiul Awal wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat apalagi wasiat-wasiat tersebut banyak diselisihi oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan, Allahu Akbar. Hubbul ayyami wal layali yuqaddar min haitsu qurbiha minal habibil karimil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, maksudnya ini adalah ucapan takjub. Kecintaan terhadap hari dan malam itu diukur dengan bagaimana kedekatannya dengan manusia yang paling dicintai, yang mulia, Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi, beliau mengatakan tidak ada hari-hari dan malam-malam yang lebih aku cintai dibandingkan yang paling bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha kana as-sadiquna fi mahabbatihim lahu sallallahu alaihi wasallam wa fi syauqihim ila ru'yatihi. Demikianlah orang-orang yang jujur di dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam kerinduan mereka untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hirsihim ala suhbatih, dan kegigihan semangat mereka untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sururihim bin nadhari ilaih, dan kegembiraan mereka untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa farahihim bi murafaqatihi, dan kegembiraan mereka untuk selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ikhtiyarihim suhbatahu ala kulli syai', dan pilihan mereka untuk selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan pilihan apapun. Wa khasyatihim ala fuqdanih, dan kekhawatiran mereka untuk takut tidak bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bukaihim ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa nahnu, dan tangisan mereka jikalau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita? Alasna qad ahbabna asya'a ukhra, bukankah kita sudah mencintai hal-hal yang lain? Wastabnalnaha bihadhil mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ganti dengan rasa cinta kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yabdhulu katsiruna minna raghma iddi'aihim hubban nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim
asy-syai' al-katsir minal mali wal waqti li musyahadatiha aw al-istima'i ilaiha. Sebagian besar atau kebanyakan dari kita mengorbankan sesuatu yang sangat besar berupa harta, waktu untuk menyaksikannya atau mendengarkannya kepadanya. Meskipun kita mengaku mencintai Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau begini, sebagian orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan pengakuan tersebut tetapi tidak benar pengakuannya. Karena mengorbankan sesuatu yang sangat banyak dari harta, waktu untuk mereka tonton, untuk mereka dengar. Padahal itu adalah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tudayyi'u katsirun min huquqillah wa huquqin nas fi sabili mutaba'atiha. Bahkan kebanyakan dari kita menyia-nyiakan hak-hak Allah, hak-hak manusia hanya untuk sekedar mengikuti apa yang kita sukai selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kadang-kadang beli kaos hanya ingin karena dia ngefans terhadap seseorang. Padahal kaosnya mahal, belinya perjalanan ke sana belinya mahal dan seterusnya. Ada lagi orang meninggalkan anaknya, anak dia tinggalkan demi nonton konser bola, konser musik, konser bertemu dengan fans para artis, demi hal tersebut meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba Allah ataupun seorang makhluk Allah yang berhubungan dengan manusia. Yafrahuna biru'yatiha. Mereka senang kalau sudah melihat pujaannya. Wa yahzanuna wa yata'assafuna idza fatahum syai'un yasirun minha. Mereka sedih, mereka merasa kehilangan jika ketinggalan sesuatu yang ringan dari yang mereka puja. Innahum qad nasaw aw tanasaw anna ba'dha ma ahabbuhu sayakunu sababu khasf. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa sebagian yang mereka cintai tersebut adalah menjadi penyebab longsornya tanah. Kan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini, sayakunu fi akhir ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Akan ada di akhir umatku khasfun, yaitu tanah longsor, wa maskhun, perubahan wajah, entah menjadi pohon, menjadi binatang, wa qadhfun, hujan batu. Kapan itu kata Rasulullah SAW? Idza dhaharatil qayyinat wa syuribatil khumur. Jika telah nampak al-qayyinat, biduanita, penyanyi-penyanyi. Nah, mereka seperti itu. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa sebagian yang mereka cintai itu penyebab terjadinya tanah longsor, likuifaksi. Wa ja'ala ba'da muhibbihi qiradatan wa khanazir kama akhbara bidzalika alladhi ma yantiqu anil hawa. Dan mereka juga lupa atau pura-pura lupa bahwa sebagian orang-orang yang mereka cintai itu dijadikan sebagai, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kera dan babi-babi. Sebagaimana diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara melalui hawa nafsu. Faqad rawal Imam Ibnu Majah an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang-orang dari umatku akan benar-benar meminum khamar. Artinya minum khamar sudah menjadi kebiasaan dari mereka. Ya, minum khamar sudah menjadi kebiasaan dari mereka. Mereka menamainya dengan selain namanya. Jadi jangan heran para ikhwah. Mungkin nanti ada, saya pernah melihat tuh di kemarin saya ke ibu kota, ada orang jenggotan, ngerokok. Ya, di hadapan orang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jangan heran nanti juga ada orang-orang yang dari umat Rasulullah SAW minum khamar. Menganggap khamar sudah biasa. Kenapa? Karena mereka menamai nama dengan nama selain namanya. Jadi jangan heran. Bahkan saya tahu ada pendakwah yang suka suka merokok dan juga mendengar musik. Pendakwah salaf masyhur di tengah kaum muslimin. Ya. Panitia kajiannya cerita sama saya. Saya bilang, antum kalau masih ngundang dia, saya tidak akan lagi datang ke sini. Dan saya ajak ustadz-ustadz semua tidak akan datang ke sini. Oh jangan gitu ustadz. Iya makanya jangan datang lagi. Takut dia. Ya. Jadi kalau antum melihat, antum tidak akan percaya. Ini para ikhwan. Dan alhamdulillah enggak pernah ke Kalimantan Selatan. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azib. Mereka bermain-main dengan alat-alat musik. Allah membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan mereka, sebagian dari mereka, kera dan babi-babi. Ya, ini jadi musik itu dosa besar dan enggak ada khilaf. Paham ya? Enggak ada khilaf. Keliru orang yang mengatakan ada khilaf. Enggak ada khilaf. Ijma'. Saya sudah nukil di akun YouTube saya. Silahkan pelajari. Ijma' itu. Setelah saya nukil ijma' baru diam semua. Ijma' itu. Ya enggak ada khilaf. Dia dosa besar. Dosa besar. Wa idza kunna kadzalik. Taib, jika ada ulama yang mengatakan ada khilaf, maka berarti keliru. Karena ijma' sudah didahului oleh ijma'. Wa idza kunna kadzalik fa hal yusaddaqu qauluna inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina min jami'in nas wa min jami'il asya. Kalau seandainya keadaan kita seperti itu, apakah pantas ucapan kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling kita cintai dari seluruh manusia, bahkan dari segala sesuatu? Au yanfa'una dzalika 'inda Allah alladzi ya'mul ghaiba wasyahada. Atau apakah ucapan tersebut bermanfaat di sisi Allah, yang mana Allah Maha mengetahui akan hal gaib dan Maha mengetahui yang nampak. Saya jujur saja yang masalah musik itu, saya kan dibully, yang nonton jutaan orang tuh. Datang orangnya ke saya, minta maaf. Yang buat video itu datang orangnya, saya minta maaf. Nangis-nangis. Yang mencaci-caci ya sudah halal itu. Halal di sisi Allah Subhanahu. Saya tidak akan tuntut kelak di hari kiamat. Tapi itulah resiko berdakwah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya al-matlabu tsani, al-alamatu tsaniyah, tanda cinta yang kedua. Nah, tadi itu 10 cerita yang menunjukkan tanda cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu gigih ingin selalu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin selalu membersamai Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempelajari tanda yang kedua. Sebelum tanda yang kedua, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Al-alamatu tsaniyah, tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Badlun nafsi
wal mali dunal habibil karim sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengorbankan nyawa, harta untuk membela Nabi yang tercinta, yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda yang kedua. Berkorban nyawa dan harta. Dua-duanya. Nyawa ya iya, harta ya iya. Untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ceritanya ada 8 cerita. Mungkin insyaallah taala kita akan bahas pada pekan depan biar kita memulai pada pekan yang yang awal dari jam pertama sehingga 8 cerita kita bisa selesaikan insyaallah taala. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan saja. Jika tidak ada kita langsung iqamah dan selesai. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa hukum sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Ada nggak masjid dalamnya ada kuburan? Ada. Atau di masjid yang di samping kanan, samping kiri, belakang depan, kiblat ada kuburan. Tanpa ada pembatas sama sekali antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Maka harus diperhatikan baik-baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa la yajtami'u fil Islam qabrun wa masjidun. Tidak akan pernah terkumpul dalam Islam kuburan dan masjid. Ini yang patut diperhatikan dulu. Apa yang terjadi pada kuburan Nabi Muhammad SAW dan Masjid Nabawi tidak terdapat hal tersebut. Karena awal Masjid Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Kemudian kuburan Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya adalah rumah dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah dari raudhah atau kebun surga. Ini menunjukkan bahwa masjid Nabi Muhammad SAW tidak masuk ke dalam kuburan. Dan juga pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak dimasukkan dan diperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Tidak dimasukkan dan diperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Karena arah timur adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bahkan sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tahun ke-7 Hijriah memperluas Masjid Nabawi, maka beliau perluas adalah bagian selatannya. Beliau perluas adalah bagian selatannya, yaitu atas kiblat. Kemudian bagian
baratnya, kemudian bagian utaranya, belakang kiblat. Begitu juga di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-17 Hijriah. Beliau meluaskan Masjid Nabawi juga ke arah selatan, kemudian sampingnya arah barat, belakangnya arah utara. Kemudian begitu juga tahun ke-29 Hijriah saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meluaskan Masjid Nabawi. Meluaskan Masjid Nabawi ke arah selatan, barat dan utara. Timurnya tidak, karena timurnya terdapat kuburan Nabi dan dua sahabatnya radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan bahwa terkenal di tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa kuburan Nabi dan dua sahabatnya tidak masuk ke dalam masjid. Lalu pada tahun ke-88 Hijriah di zaman gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz, dan pada waktu itu beliau diperintahkan oleh khalifah pada waktu itu untuk memasukkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya ke dalam perluasan masjid. Dan saat itu tidak ada seorang sahabat pun yang masih hidup. Dan juga meskipun dimasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid, maka kuburan beliau senantiasa ditutupi dengan penutup penghalang yang sangat kokoh sehingga tidak tercampur tanah masjid dengan tanah kuburan. Dengan tanah masjid dengan tanah kubur. Jadi kalau seandainya ada orang di internet bisa masuk ke dalam kuburan Nabi Muhammad SAW, itu bohong, dusta. Karena kuburan Rasul SAW dikabulkan oleh Allah doa beliau. Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala, diusap dan seterusnya. Maka kembali kita ke permasalahan, tidak akan terkumpul dalam Islam qabrun wa masjidun, kuburan dan masjid. Nah, ini salah satu wasiat yang saya sebutkan tadi, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kaum muslimin lebih mempelajari wasiat ini. Karena kalau seandainya bapak, ibu kita wafat kemudian berwasiat, kita sangat mengingatnya. Ini bukan hanya sekedar bapak atau ibu. Orang yang lebih kita cintai dibandingkan orang tua kita, anak kita dan seluruh manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya wasiatnya patut kita pelajari dan kita amalkan. Dan di antara wasiat beliau adalah tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik itu masjid awal dibangun kemudian dimasukkan ke dalamnya kuburan, atau kuburan kemudian dibangun masjid. Ini penentangan terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang patut diperhatikan dulu. Nah, sekarang kalau seandainya ada kuburan di dalam masjid, kemudian atau ada pekuburan-pekuburan di dalam satu komplek masjid, tidak ada pembatas antara tanah kuburan dengan tanah masjid, dan ini sangatlah banyak. Maka jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat, diharamkan untuk sholat di dalam masjid tersebut. Berdasarkan hadis la tusallu ilal qubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Kemudian wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Nah, ini diharamkan dalam agama Islam. Berarti diharamkan sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan di dalam daerah satu masjid tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Lalu kalau ada orang sholat juga di masjid tersebut, apakah sah sholatnya? Ini terjadi khilaf di antara ulama. Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan an-nahyu lit-tahrim wat-tahrim yadullu 'alal fasad. Larangan menunjukkan kepada keharaman dan keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Jadi tidak sah salatnya. Ada yang mengatakan bahwa salatnya tetap sah. Cuma dia melakukan yang haram, salat di tempat yang terlarang. Wallahu a'lam. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya cari masjid atau sholat di tempat yang memang kita bisa mengerjakan sholat di dalamnya tanpa harus kita masuk ke dalam masjid dan sholat di masjid yang di dalam masjid tersebut ada kuburan atau di samping-samping masjid tersebut terdapat kuburan. Wallahu a'lam. Termasuk azab yang disertakan di dunia menzalimi orang lain. Jadi apakah itu termasuk penghapusan dosa kezaliman tersebut atau azab tambahan dari Allah atas kezalimannya? Ini apa? Termasuk azab yang disegerakan dunia itu menzalimi orang lain. Termasuk azab yang disegerakan di dunia menzalimi orang lain. Jadi apakah itu termasuk penghapusan dosa kezaliman tersebut atau azab tambahan dari Allah atas kezaliman? Saya enggak paham maksudnya apa. Siapa yang nulis? Saya enggak paham pertanyaannya. Apakah sangat berbahaya dan doa orang yang terzalimi? Iya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud, salah satu da'awatin la turad. 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya orang terzalimi sangat mempunyai kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati menzalimi orang, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Karena kadang-kadang tidak disengaja kita anggap tidak mengapa. Ternyata orang tersebut merasa terzalimi dan mengangkat tangannya kepada Allah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya atau dampak dari orang yang melakukan pembunuhan tapi dia tidak dihukum dibunuh? Maksudnya mungkin tidak mendapatkan hukuman had. Maka jawabannya adalah orang yang membunuh asal hukumnya dia dibunuh agar selesai urusannya di dunia. Karena hukuman had itu fungsinya 2. Az-zawajir wal jawabir. Fungsi dari hukum had, hukum qisas itu 2, yaitu memberi peringatan yang keras terhadap orang yang melakukan pembunuhan sehingga orang-orang lain tidak melakukan pembunuhan. Yang kedua adalah menghapuskan dosanya. Nanti kalau seandainya dikisos di dunia, maka hukum kisosnya di akhirat tidak ada. Hukuman kisosnya di akhirat tidak ada. Karena fungsi dari kisos jawabir. Jawabir itu menutupi dosanya. Nah, sekarang jadi masalah dia membunuh. Dia mungkin bertobat, tetapi dia tidak dikisos. Nah, bagaimana ini? Jawabannya adalah paling utama dia minta halal kepada keluarga yang ia bunuh anggotanya, minta halal. Kalau dihalalkan maka selesai urusannya di dunia dan di akhirat untuk urusan membunuh. Tapi kalau seandainya tidak dihalalkan, meskipun dia bertobat, maka dia tetap akan
berurusan dengan orang tersebut. Jangankan manusia, binatang saja jika ada urusan dengan binatang yang lain akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana hatta yaqtassu min." Digiring kambing yang patah tanduknya, kemudian didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya sampai diambil kisos darinya. Orang yang terbunuh dengan kezaliman, dia akan membawa kepalanya menghadap kepada Allah, minta didatangkan orang yang membunuhnya. Kemudian orang yang terbunuh tersebut berkata, "Ya Rabbi, sal hadza fima qatalani." Wahai Rabbku, tanya orang yang membunuh ini, atas dasar apa dia membunuhku, sampai diselesaikan urusannya. Dan kezaliman itu ada 3 macamnya. Yang pertama, zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak diampuni. Ini adalah kesyirikan. Kemudian zulmun yughfar, kezaliman yang diampuni jika dia bertobat. Ini adalah kezaliman dia kepada Allah. Perintah dia tidak kerjakan, larangan dia langgar. Ini kezaliman terhadap Allah. Yang ketiga, zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Pasti akan dikejar-kejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zulmul ibad, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Itu tidak akan selesai urusannya sampai diselesaikan dengan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, orang ini yang membunuh ini, kemudian dia tidak dihukum qisas, maka dia minta halal. Minta halal. Kalau dihalalkan alhamdulillah, kalau tidak, dia banyak-banyak beristighfar kepada orang yang pernah dia bunuh tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaron atas Ustaz. Seperti yang diketahui, di bulan ini banyak kaum muslimin merayakan. Tolong Ustadz berikan atau kasih tips kita bisa menumbuhkan serta memupuk rasa Nabi Muhammad SAW. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib dan termasuk daripada al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang sempurna yang wajib. Yang apabila seseorang tidak memiliki keimanan tersebut, maka diancam dengan neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Akan tetapi seorang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW harus mendatangkan bukti. Kenapa? Karena kullu mudda'in ya'ti bil bayyinah. Setiap yang mengaku cinta mendatangkan bukti. Dan bukti seseorang mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan tidak berbuat yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku.
tanda cinta adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tanda mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak patut kita mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan kita mengerjakan yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya orang yang mencintai itu sangat patuh kepada yang dicintai. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau kecintaanmu sejati, maka niscaya engkau akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mencinta sangat taat kepada yang dicinta. Maka apabila seorang mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama dia lakukan agar tumbuh rasa cinta adalah selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna al-mahabbah laysa bil-iddia. Karena yang namanya cinta bukan dengan pengakuan tetapi dengan bukti. Dan bukti yang paling nyata adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila seseorang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tulus sejati cintanya seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka siapa yang ingin mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta, tulus, murni, maka contohlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'id, Talhah bin Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya. Karena merekalah yang sudah terbukti paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada satu zaman, satu generasi yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Karena Allah telah meridhai mereka dan Allah telah menjamin mereka masuk ke dalam surga. Allah telah membukakan pintu surga untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pengamalan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengamalan cinta yang sejati, yang hakiki. Siapa ingin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sejati, hakiki, maka contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada perkataan kalau tidak salah Abu Dzar atau Muadz bin Jabal, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tata'abbadu biha fa innal awwala la yad'u maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak pernah beribadah dengannya, janganlah kalian mengerjakan ibadah atau amalan tersebut. Sesungguhnya generasi awal tidak meninggalkan sedikit pun untuk generasi terakhir kecuali sudah disampaikan seluruhnya. Nah, ini 2 poin agar kita benar-benar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu seseorang memperbanyak salawat, seseorang memperbanyak membaca buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Saya jujur pribadi termasuk yang pendakwah yang kurang di dalam membaca buku sejarah. Karena buku sejarah itu
Jadi saya itu konsepnya apabila ada dalilnya saya suka. Apabila tidak ada dalilnya saya kurang suka. Konsep saya baca buku begitu. Nah, dulu buku-buku sejarah itu hanya sebatas cerita. Tidak ada rujukannya, dan seterusnya. Nah, di zaman-zaman sekarang sudah ada buku-buku sejarah yang canggih-canggih. Yang ada riwayatnya, ada sejarahnya, ada sanad-sanadnya. Itu yang menenangkan hati kita. Maka secara pendakwah pun saya baru sekali hatam di masjid ini. Menyelesaikan membaca kitab sejarah dari Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Ya. Adapun membaca dari di luar, membaca sendiri mungkin berkali-kali. Tetapi itu juga kurang. Ya, itu juga kurang. Maka saya nasihatkan yang belum pernah hatam sejarah Nabi Muhammad SAW dan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka cintamu bisa dikatakan bertepuk sebelah tangan. Bagaikan langit tidak berbintang. Bagaikan angin tidak berhembus. Bagaikan langit mendung tidak bermatahari. Maka ambil buku yang kecil-kecil dulu. Sejarah Nabi Muhammad SAW baca sehari 1 lembar, 2 lembar, tutup. Sehari 1 lembar sampai sehabis. Ada lagi? Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ingin bertanya, bagaimana jika ada anggota keluarga yang ingin dikubur di sekitaran rumah? Lalu bagaimana hukumnya kita sholat di rumah tersebut yang dekat dengan kuburan? Jelasnya. Bismillah walhamdulillah. Asal hukumnya pekuburan adalah dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak dikuburkan di samping rumah atau yang semisal. Karena kita wajib menghormati seorang muslim baik ketika masih hidup atau sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan." Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu seperti mematahkannya saat masih hidup. Makanya kita dilarang la tajlisu 'alal qubur. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Wala tamshi 'alaiha, dan juga tidak boleh melangkahinya karena itu tidak menghormati seorang muslim. Maka kalau ditanya apa hukum menguburkan mayit di samping rumah, jawabannya tidak layak. Tetapi yang layak, yang sesuai dengan syariat adalah menguburkannya di pekuburan kaum muslimin. Baik, kalau seandainya terjadi juga sholat di samping rumah ada kuburan-kuburan. Apakah boleh sholat di dalamnya? Boleh, karena dia adalah rumah terpisah dengan kuburan tersebut. Tetapi tentunya dipisah kuburannya lebih utama dibandingkan di samping rumah. Allahu a'lam. Barakallah. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya belum pernah mendengar hadisnya. Bersalawatlah ke atasku meskipun dengan riya. Tetapi riya hukumnya haram. Ya, riya hukumnya haram. Bahkan dosa besar, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua, lebih besar daripada mencuri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum
asyirkul asghar. Akhwafu ma akhafu alaikum min masihid dajjal asyirkul asghar. Yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil adalah riya. Riya ini dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar apapun. Dia adalah dosa besar setelah syirik akbar. Lebih besar daripada dosa besar apapun. Jadi tidak boleh kita beramal ibadah dengan riya, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau seandainya, saya belum cek hadisnya ya, kita boleh beramal saleh sesuai dengan petunjuk Rasul, tetapi jangan sampai menghalalkan segala cara agar orang semangat beramal saleh tersebut. Karena Islam ini agama sempurna, agama yang tidak perlu tambahan pengurangan. Kira-kira hadis tersebut, sekali lagi kita perlu cek hadisnya, jika hadis tersebut lemah atau palsu, maka mungkin maksud daripada orang yang membuat hadis palsu tersebut adalah agar orang semangat bersolawat. Maka cukup baca ayat Al-Quran, baca hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang keutamaan solawat. Di antaranya surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan ucapkanlah salam dengan salawat dan salam yang banyak. Ayat ini memberikan pelajaran keutamaan salawat. Di antaranya salawat dikerjakan oleh Allah, dikerjakan oleh para malaikat. Yang kedua, salawat hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Cukup sebutkan hadis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengannya dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Kemudian juga bersalawat saat kita ingin berdoa, bersalawat saat hari Jumat dan malam Jumat dan seterusnya. Tidak perlu kita memakai hadis palsu, hadis lemah untuk bersalawat. Apalagi bagi orang yang mencium bau ilmu hadis, apa yang Bapak sebutkan tadi dari riwayat tersebut, ya, bagi orang yang mencium ilmu hadis akan tahu bahwa riwayat tersebut tidak benar. Karena hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan dalil syar'i yang lain. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Baik. Sebelum kita tutup, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin mengingatkan tentang kematian. Dan mengingat tentang kematian ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ulama salaf pernah mengatakan, lamma ra'aitu sya'ratan bayda fi lihyati fa'alimtu anna al-mauta yatlubuni. Ketika aku melihat ada uban putih pada jenggotku, maka aku semakin yakin bahwa kematian mulai mengejar-ngejarku. Yang paling utama saat ini adalah beramal saleh fima baqi. Beramal saleh di akhir-akhir hidup ini. Maka niscaya yughfar lahu ma qad salaf wa ma baqi. Maka niscaya dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah dan juga yang akan datang. Kuncinya cuma satu, perbaiki sisa-sisa akhir hidup. Karena tidak akan pernah ada seseorang di dunia ini yang tersisa saat dia di akhirat kecuali amal saleh.
Kalau sudah ada yang seperti itu, sudah mulai tumbuh uban dan seterusnya, mulailah dia senantiasa selalu beramal saleh, perbaiki kehidupan dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.